Halo, Assalamualaikum teman-teman Derkar Vlog. Apa kabar? Gue doain pasti pada sehat keluarga ya. Oke, jadi kita hari ini akan kembali mereview sebuah mobil off-road kompetisi. Dan udah ada di sebelah gua, yaitu sebuah mobil tubular dengan basic Suzuki Jimny. Kira-kira apa yang menarik dan seperti apa rasanya? Ikutin terus videonya. Dan sekarang teman-teman, saatnya kita untuk mereview tubular dengan basic Suzuki Jimny ini. Oke, jadi ini adalah tubular milik dari Om Dendi. Om Dendi ini adalah salah satu off-roader senior juga yang sekarang mulai aktif juga ke ranah rally. Nah, sementara kalau sebelumnya itu Om Dendi mungkin lebih banyak aktif di off-road ekspedisi ya, kayak misalnya ikut event seperti IOX. Sekarang ini Om Dendi udah mulai aktif selain di rally, lalu juga untuk kompetisi adventure off-road-nya. Jadi mobil ini sebenarnya basicnya itu adalah sebuah Jimny Long, atau lebih tepatnya Katana Long. Dari mulai pas dapet, settingannya itu emang masih belum kayak gini ya. Bahkan bentuknya masih benar-benar standar. Jadi lebih ke arah dibuat untuk speed off-road. Akhirnya dirubah sama Om Dendi menjadi mobil kompetisi off-road. Yang paling kelihatan teman-teman, ubahannya pastinya adalah secara looks-nya ya, atau tampilannya. Kalau kita lihat di bagian depan, ini udah seperti mobil kompetisi adventure sekarang, dimana bahkan mukanya aja kita udah nggak bisa tahu. Ini kira-kira mobil apa ya aslinya ya? Ini jadi salah satu ciri khas, sebenarnya nggak cuma di Indonesia aja, tapi banyak juga di luar negeri. Kalau mereka bikin mobil tubular, kita kadang-kadang udah nggak bisa tahu aslinya ini mobilnya apa basicnya. Nah, cuma kalau di mobil Om Dendi, yang gua senang itu adalah begitu kita ngelihat ke bagian sampingnya, justru ini memperlihatkan sebuah Jimny yang kental banget teman-teman. Soalnya kebanyakan tuh udah bener-bener tubularnya dibikin bahkan sampai bagian sampingnya itu nggak ada ciri khas dari mobil aslinya ya. Tapi kalau di mobil Om Dendi tetap pertahanin bagian pintu atau bahkan bagian di dalamnya itu masih seperti Jimny. Dan ini mungkin jadi salah satu konsep yang gue jadi teringat dengan Serigala Militia ya. Cuma bedanya kalau Serigala Militia, gue pertahanin aslinya itu pada bagian muka. Kalau di mobil Om Dendi, yang dipertahanin jati diri aslinya itu ada pada bagian samping. Ya, balik lagi teman-teman ke bagian depan. Gue pengen ceritain dulu untuk di bagian depan ini. Kenapa kalau kalian lihat ya, kayaknya simple banget. Seakan-akan nggak ada perlindungan sama sekali. Bempernya di sini nggak ada. Habis itu kalau kita lihat benar-benar gardannya maju banget ya. Rodanya sampai benar-benar ngelebihin dari grillnya. Dan ini semua sebenarnya ada alasannya. Jadi kalau kita kompetisi off-road atau adventure off-road, kita banyak ketemu jalan yang kurang lebih seperti tanjakan terjal atau turunan curam. Kalau misalnya mobil itu terlalu tonggos, misalnya ada bumper yang maju banget, windsnya juga maju banget, begitu kita ketemu tanjakan yang terjal, yang ada mentok ya. Yang ketumbur duluan itu adalah bagian bumpernya. Tapi dengan posisi ini rodanya yang paling maju, sekalinya pun kita ketemu kayak tanjakan yang benar-benar kayak tembok, itu rodanya yang menyentuh duluan ke bagian dinding. Itu dia kenapa kalau mobil kompetisi adventure, wheelbase-nya itu dimelarin. Jadi gardan depannya dimajuin, gardan yang belakangnya juga biasanya lebih mundur. Ya, jadi disesuaikan dengan kebutuhan supaya dapat approach angle atau departure angle yang bagus. Nanti kita juga akan lihat ke bagian belakang. Nah, selanjutnya teman-teman, ini di sini ada tempat untuk electric winch. Jadi mobil ini sebenarnya punya dua winch, satu yang depan untuk elektrik pakai Warren 874. Sementara yang di belakang itu ada lagi satu lagi yaitu winch yang PTO. Sementara winch PTO dari belakang situ, dia tetap keluar ke depan lewat lubang ini. Jadi sebenarnya mobil ini boleh dibilang ada dua winch, tapi dua-duanya itu digunakan untuk ke depan teman-teman. Beda ya sama ekspedisi yang winch-nya ada dua, tapi yang satu itu emang buat ke belakang nariknya. Tapi kalau kompetisi kebutuhannya semuanya serba untuk narik ke depan. Kemudian teman-teman, selain bentuk dari depannya, kalau kita ngomong kap mesinnya juga rata-rata semuanya itu nggak pakai model kap mesin bawaan ya, yang dibukanya itu nganga ya atau ngedongak ke depan gitu.
Jadi kebanyakan mobil tubular, dia modelnya itu untuk kap mesinnya bisa dibuka sepenuhnya. Kayak di mobil ini, nah udah bisa kebuka semua, kita langsung bisa ngakses mesin. Jadi kita nggak perlu lagi yang namanya harus ngeganjel kap mesin karena bisa kita taruh bawah aja teman-teman untuk kap mesinnya. Nanti kita lihat menyusul ya untuk mesinnya, karena gue akan ngasih tauin dulu untuk roll cage-nya atau untuk roll bar-nya kalau teman-teman juga suka pada bilang. Nah, kalau di sini ini pertama kebanyakan di luar untuk konstruksinya. Kalau di bagian dalam hanya di pilar A aja. Sementara yang di dalam ini dia akan tembus juga ke bagian luar. Jadi boleh dibilang kalau untuk roll cage-nya sebenarnya mobil ini konstruksinya hampir sebagian besar ada di luar bodi. Kalau ada di luar bodi gini, dia sekaligus juga punya kelebihan untuk melindungi bodi ya teman-teman. Karena kita tahu kalau roll cage-nya di bagian dalam, itu kalau kita terbalik, di dalam insya Allah aman, tapi bodi biasanya ringsek, agak penyok. Tapi dengan posisinya di luar seperti ini, sampai ke atasnya juga dia dipalangin lagi, disilangin semua, ini ngebikin perlindungannya sekaligus juga untuk bodinya teman-teman. Kemudian teman-teman, kayak gue bilang tadi, walaupun dia bagian sampingnya ini kelihatan pakai pintu asli Jimny, tapi sebenarnya pintu ini udah dibikin ulang. Dia kombinasi antara penggunaan fiber dengan material plat. Jadi boleh dibilang sebenarnya untuk bodi-bodinya, baik untuk pintu, untuk bagian yang belakangnya sini, atau yang ke depan, ini mayoritas emang udah dibikin ulang. Kalau ngomongin bagian yang masih asli dari bodi, sebenarnya itu ada pada bagian lantai di dalam. Jadi buat lantainya tetap pakai bawaannya dari Jimny aslinya, walaupun untuk kuburan si gearboxnya maupun untuk firewallnya udah dibikin ulang. Soalnya mesin ini mundurnya lumayan jauh teman-teman. Jadi kita nggak bisa lagi pakai firewall standarnya. Harus dibobok lagi, terus dibikinkan firewall yang baru lagi. Nah kemudian teman-teman, kalau kita ngomongin ada apa aja barang-barang yang nempel di bagian belakang, pertama adalah radiator. Jadi buat radiator, ini dipindah ke belakang juga sebenarnya ada beberapa manfaatnya. Kayak misalnya untuk debit atau kapasitas airnya bisa lebih banyak. Terus dia lebih aman juga ya dari yang namanya kena pentalan batu yang bisa bikin bocor. Selain itu juga dengan posisi di belakang ini sebenarnya itu ngebuat ruangan di depan, di ruang mesinnya itu bisa lebih lega ya. Jadi itu berpengaruh juga ke bobotnya yang lebih ringan, karena lebih ringkes barang-barang yang ada di balik kap mesin. Jadi selain radiator yang ada di belakang, lalu ada APAR atau alat pemadam kebakaran, dia itu mungkin menjadi salah satu hal yang kalau di setiap kompetisi off-road ya, itu wajib. Bahkan kompetisi balap apapun juga wajib bawa APAR. Tinggal ngebedain wajibnya bawanya berapa kilo kapasitasnya. Kemudian di sebelah radiator teman-teman, ini ada kompresor angin. Nah, ini buat apa ya kira-kira? Ini sebenarnya bukan untuk ngisi ban ya, walaupun ya fungsinya memang bisa untuk ngisi angin di ban. Cuma kompresor ini sebenarnya gunanya untuk mengaktifkan pneumatik yang nantinya akan dipakai untuk sistem cutting brake. Nah, cutting brake itu apa? Jadi mobil off-road zaman sekarang ya, kalau untuk kompetisi banyak yang menggunakan cutting brake. Jadi cutting brake itu adalah teknologi di mana roda sebelah kiri atau misalnya sebelah kanan itu bisa direm hanya satu sisi aja. Jadi kalau misalnya gue ambil contoh, kita mau belok ke kiri yang patah. Jadi supaya bisa dapat sekali, itu caranya ban kiri belakang ini direm. Jadi dia ditahan dengan menggunakan cutting brake. Jadi begitu dia diem, dia akan menjadi poros untuk si mobilnya itu muter. Nah, sama fungsinya juga kalau misalnya kita mau belok kanan yang patah, bagian belakang kanan ya, yang direm atau menggunakan cutting brake itu. Geser dikit teman-teman, kita di sini ngelihat ternyata untuk knalpotnya, posisinya itu ngebuangnya ada di posisi yang cukup tinggi. Yang gue suka, dia tetap dikasihin plat pelindung yang estetikanya juga oke banget, jadi nggak sekedar plat polos aja ya teman-teman. Dan ya, pasti fungsinya salah satunya supaya kita nggak tiba-tiba kepegang dengan tidak sengaja yang akhirnya malah jadi sesuatu yang kita tidak inginkan. Nah, tapi kalau ngomongin knalpot, sebenarnya yang pengen gue sampein atau gue sharing sedikit adalah tentang kenapa dia posisinya di atas. Mungkin kebanyakan dari teman-teman juga ada yang berpikir, soalnya kalau ditaruh di bawah, takutnya pas kita lagi ngelewatin mungkin air yang cukup dalam, yang ada nanti kemasukan air dari knalpot. Nah, sebenarnya teman-teman, itu tidak sepenuhnya benar.
Ini sebenarnya berlaku juga untuk di mobil harian kita saat melintasi banjir. Jadi kalau mobil kita itu posisinya mesin tetap nyala, maka air itu nggak akan masuk lewat lubang knalpot ini. Karena antara tekanan air dengan tekanan gas buang di knalpot, tetap lebih kuat tekanan gas buangnya. Jadi yang ada bukan air yang masuk, tapi tetap asap knalpotnya yang akan terus keluar dari situ. Sekalinya pun lagi kerendam air. Nah, cuma kalau di mobil kompetisi off-road, kenapa dia taruh di atas? Karena kalau ditaruh di bawah, itu kita terlalu banyak resiko-resiko yang bisa bikin knalpotnya bengkok atau bahkan copot ya seadanya. Entah karena pas lagi ketemu tanjakan yang terjal, atau misalnya pas baru turun dari turunan yang curam, atau misalnya kan kita kalau lagi off-road gini, banyak istilahnya obstacle yang berada di kolong-kolong mobil, entah bebatuan yang besar, kita gilas, kita libas kayak gitu. Ini beresiko banget kalau posisinya sampai di bagian belakang, itu tetap di bawah. Nah, itu dia alasannya jadi di posisinya di atas, teman-teman. Sekarang kita akan ngebahas untuk mesin, teman-teman. Ini gue buka lagi ya. Wah, ganteng banget nih. Jadi buat mesinnya, Om Dendi pakai mesin Honda K24. Ini mesin yang biasa kita temuin di Honda CR-V. Dan ternyata masuk ya ke dalam sini. Bahkan posisinya sangat mundur, karena kayak tadi gue bilang, ini firewall-nya udah dibobok ulang. Jadi untuk mesinnya bisa lebih mundur ke belakang, itu menjadi bisa terakomodir, teman-teman. Kalau ngomongin mesin K24, ini mungkin jadi salah satu mesin favorit di kompetisi off-road sekarang ini di Indonesia. Baik itu yang di speed off-road maupun di kompetisi adventure off-road. Dia kalau untuk di yang kompetisi adventure off-road, masuknya itu ke kelas G2. Jadi untuk mesin di sekitaran 2000 cc itu ya, sampai 2500, dia ada di kelas G2. Nah, mesin ini cc-nya itu adalah 2400. Dengan kompresi yang tinggi, dengan mesin yang boleh dibilang powernya itu cukup besar, dan kini juga semakin banyak mekanik yang fasih untuk ngubah mesin ini jadi mesin balap, itu membuat ini menjadi salah satu mesin yang sekarang populer, teman-teman. Kalau untuk modifikasinya, pertama yang gue suka sih sebenarnya si mesinnya ya, nggak cuma headnya aja, bahkan sampai ke bagian bawah dicat kuning. Jadi udah senada sama mobil. Tapi kalau kita ngomongin untuk bagian lain, sebenarnya ini internalnya tetap standar, kecuali untuk bagian metalnya, ini mesinnya udah diganti dengan yang racing spec-nya, teman-teman. Sementara untuk yang lainnya, modifikasinya lebih ke arah porting dan polish. Sementara kalau kita ngomongin untuk bagian electrical, termasuk untuk ECU-nya, ini masih tetap pakai ECU bawaannya, teman-teman. Nah, tadi gue sempat ngasih tauin, mesin ini mundurnya lumayan jauh. Tapi apa fungsinya? Kalau kita lagi kompetisi off-road, salah satu yang kita butuhin adalah weight distribution, atau distribusi bobot yang optimal. Kalau mesin standar atau mesin bawaan tuh posisinya emang cukup ke depan, teman-teman. Dengan posisi mesin yang cukup ke depan, kalau kita lagi kayak jumping gitu, mobilnya lebih gampang nunduk. Tapi dengan posisi mesin yang mundur, pas lagi jumping itu boleh dibilang nunduknya jadi nggak terlalu parah. Terus satu lagi, teman-teman, kalau si suspensi atau gardannya ini dia masuk ke dalam atau naik ke atas, dia nggak mentok ke mesin. Jadi boleh dibilang dengan mesin yang mundur, pergerakan dari si gardannya untuk naik atau masuk ke dalamnya itu bisa lebih bebas. Jadi ya boleh dibilang sangat bermanfaat ya kalau kita pakai untuk kebutuhan kompetisi. Sekarang kita akan ngebahas untuk kaki-kaki. Ini yang biasanya teman-teman tungguin nih. Tapi gue sebelum ngomongin untuk bagian suspensi ya teman-teman, gue pengen ngasih tauin dulu untuk sasisnya. Nah, ini sasis aslinya masih ada. Nih ya, kalau kita ngolong kelihatan lebih jelas kalau dia masih pakai sasis aslinya. Jadi sasis aslinya itu masih ada di bagian tengah. Jadi dari bagian sini sampai ke sini masih ada. Tapi berikutnya untuk bagian belakangnya dia udah diganti pakai sasis tubular. Nah, jadi udah pakai sasis pipa kayak gini. Sementara dia terakhirnya itu sasis belakangnya ya, yang aslinya sampai sini aja nih. Ini sasis aslinya dinaikin, disambung ya, atau abis itu udah berubah jadi sasis pipa tubular. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, ini kita lihat bagian jelasnya di kolong. Nah, jadi ini kurang lebih sebenarnya sama kayak di Serigala Militia gua.
dimana untuk bagian tengah atau kabinnya masih pakai sasis bawaan mobil, sementara yang untuk ke depan udah pakai sasis tubular, yang ke belakangnya udah pakai sasis tubular. Nah sekarang kalau ngomongin kayak kaki, dia untuk pertama gardannya ini pakai gardan Prado. Jadi gardan Prado ini jadi salah satu gardan yang heavy duty favoritnya untuk digunakan di kelas cc kecil. Jadi gampangnya untuk mobil-mobil 4 silinder ya, yang emang bobotnya lebih ringan, dimensi lebih kecil, yang favoritnya itu orang pakai gardan Toyota Prado. Jadi gardan solid, dia bonggolnya itu lebih kecil daripada kayak bonggolnya misalnya Toyota FJ, yaitu ukuran 8 inch. Nah ini di sini juga udah di reinforce teman-teman. Jadi di reinforce-nya ada bagian di sini nih, kayak misalnya untuk ke ball hook-nya dia udah di reinforce pakai plat lagi. Kenapa? Soalnya si ball hook-nya ini rawan yang namanya pengkrang ya, atau bahkan bentuknya langsung jadi kayak gitu teman-teman. Nah jadi ini dipakein reinforce bagian sini supaya dia nggak jadi pengkrang nantinya kalau misalnya habis kena impact yang kuat atau yang besar. Kemudian teman-teman, untuk steering hidroliknya ini menggunakan BSR Fabrication. Nah ini keluarannya Mas Dian ya dari Kudus. Ini juga yang sama persis dipakai di Serigala Militia gua. Jadi dia modelnya karena udah pakai yang hidrolik gini, secara bebannya itu ke setir kita jauh lebih enak ya, jauh lebih ringan, walaupun kita masih adaptasi lagi feel-nya. Karena kalau pakai yang model seperti ini, gaya nyetirnya itu harus sedikit disesuaikan dalam kita memutar setirnya. Jadi dia kit dari BSR itu nggak cuma dapat si silindernya aja, tapi juga untuk bagian terus sampai ke bagian rod end-nya, atau bahkan untuk knuckle-nya ini juga dapat teman-teman. Nah itu dia. Jadi paling dari bengkel HRX dia tinggal nambahin dudukannya ini, dudukan untuk si steering hidrolik, plus ada pelindungnya biar kalau kayak ngajar batu gitu nggak langsung kena ke bagian silindernya dari BSR Fabrication ini. Kemudian teman-teman, kayak gue bilang tadi, karena posisi mesinnya mundur, jadi pergerakan gardan ke atasnya aman ya, nggak kena ke mesin. Karena biasanya kalau mesin masih maju, dia bagian karternya ini sering mentok ke atas gardan ini. Nah jadi mesin udah mundur, gardannya udah maju. Terus di sini kita ngeliat sistem suspensinya ini 4-link teman-teman, 2 link bagian bawah, 2 link di bagian atas sini. Nah ini masih ditambahin juga ada limiter strap. Nah ini limiter strap gunanya untuk membatasi travel pas turun atau pas keluarnya, supaya nggak terlalu molor banget teman-teman. Nah tapi selain ini, kalau kita ngomongin suspensinya, ini pakai coilover keluarannya dari Profender. Ini dia yang dual rate, jadi dia itu modelnya menggunakan 2 buah per dengan tingkat kekerasan yang berbeda. Nah ini kayaknya bodinya yang 2 inch teman-teman. Biasanya yang bodi diameter 2 inch ini untuk yang mobil-mobil ukuran kecil. Untuk ukuran mobil-mobil 4 silinder seperti Jimny dan kawan-kawan ya, pakainya yang 2 inch. Sementara untuk si hidrolik bump stopnya juga sama, pakai keluarannya dari Profender. Nah kita sambil ngelihat ke atas sedikit teman-teman, ini bagian tembusan dari coil overnya ya. Jadi karena coil overnya cukup panjang, dan seperti kebanyakan mobil-mobil kompetisi off-road, dia dibikin sampai tembus ke atas teman-teman. Nah jadi kenapa nggak emang kap mesinnya yang lebih tinggi ya, atau keseluruhan bodinya? Karena ini juga untuk memperbaiki atau ngoptimalin si body rollnya. Jadi dia kalau bisa serendah mungkin daripada si framing dan juga bodinya. Jadi kalaupun shocknya lebih tinggi, yang ada shocknya yang dinaikin, bukan si bodinya yang ditinggiin teman-teman. Nah, terus ini buat posisi reservoirnya ada di sini, dan dia ada kliknya juga untuk kita ngatur kompresinya. Nah, jadi kompresnya bisa kita setel kekerasannya di sini. Nah, terus satu hal lagi, ini di sini ada tempat atau reservoir untuk power steering fluid. Nah, ini jadi salah satu hal yang juga sering dicek saat kita kompetisi. Jadi posisinya itu dia tersendiri ya. Jadi kita nggak harus repot-repot buka kap mesin lagi. Jadi anytime aja kita mau ngecek untuk si power steering fluid ya, atau minyak power steeringnya bisa dari sini aja nih langsung. Kemudian teman-teman, untuk bagian belakang, pertama untuk shocknya ini sama dengan depan, menggunakan coilover Profender juga, plus juga sama-sama pakai hydraulic bump stop dari Profender. Yang bedanya kalau bagian belakang ini ada tambahan
untuk sway bar atau link stabilizer. Nah, ini kalau ngeliat dari posisinya yang cukup tegak seperti ini dan cukup panjang ya teman-teman ya. Ini memang biasa digunakan buat mobil-mobil kompetisi yang memang travelnya udah lebih panjang gitu. Jadi sebenarnya kita dengan dapat panjangnya gini, kita di satu sisi masih dapat stabilitas yang oke banget, tapi di satu sisi kita juga bisa memainkan supaya pergerakannya dia fleksibel atau nggak terlalu nahan. Nah itu emang bisa di-adjust dengan beberapa cara. Ada yang mengganti batangnya dengan yang lebih lentur, lebih keras, atau bisa juga dengan kita mindahin titik-titiknya ya. Biasanya suka dibikin ada beberapa titik gitu yang dimana tiap titik ini fungsinya atau feel-nya akan beda-beda sesuai dengan kebutuhan. Kemudian gardan juga sama kayak di depan, yaitu pakai Prado. Nah yang tadi gue belum omongin untuk bagian diferensialnya. Jadi baik di belakang maupun depan pakai AirBR locker. Sementara untuk funnel gear itu 1:5,28. Kemudian nih teman-teman, ini ada satu bagian yang mungkin teman-teman juga nggak asing. Ini adalah master rem. Master rem ini posisinya ada satu di kanan dan satu di kiri. Ini seperti yang tadi gue jelasin tentang cutting brake. Jadi cutting brake itu dia menggunakan satu master untuk masing-masing roda. Jadi ini untuk roda yang kiri, ini untuk roda yang kanan. Nah, tinggal nanti kita ngeliat di bagian dalam untuk gimana cara ngaktifinnya atau ngoperasiinnya ya. Yuk kita sekarang ke bagian dalam. Tapi sebelumnya kita bahas dulu untuk ban dan velgnya teman-teman. Sebenarnya pertama yang gue suka karena untuk velgnya ini bitlocknya udah dicat senada dengan warna body. Ini gue seneng banget ya model yang pakai bitlock, terus dia untuk bagian ringnya dikasih warna yang senada sama body ya. Nah kalau kita ngomongin untuk velgnya, ini velgnya sebenarnya dia itu untuk bitlocknya ini pakai punyanya Daytona teman-teman. Antara untuk si bannya ini pakai C-Max Action Tracker ukuran 32 9,5 ya. Jadi emang kebanyakan kalau kita pakai mobil kompetisi yang kelasnya kita bilangnya under ya, atau yang cc-nya 4 silinder 2500 cc ke bawah, biasanya pakai ban yang ukuran 35 ya, atau yang biasa dipakai sama mobil-mobil cc besar tuh terlalu gambot di sini. Jadi kalau pakai mobil yang kita bilang mobil under gini ya, kebanyakan ukurannya itu pakai 32. Karena 32 ini dirasa menjadi satu ukuran yang paling optimalnya untuk kita kompetisi off-road pakai mobil kecil. Bismillah, assalamualaikum. Wah, oke, kalau masuk mobil balap gini, bawaannya langsung kangen juga teman-teman. Pengen juga kompetisi lagi ya. Insya Allah sambil buat bocoran juga ya, 2023 ya kita mulai balap lagi nih. Karena kalau 2022 ini ya mungkin buat sebagian orang yang butuh untuk mencari sponsor, ya rasanya terkadang terlalu mepet. Karena kebanyakan balapnya juga baru mulainya 2022-nya tuh pertengahan ke akhir ya. Jadi kadang-kadang kalau yang terlalu mepet gitu untuk sebagian orang emang agak lebih susah gitu buat persiapannya. Nah, balik lagi teman-teman. Kalau ngomongin untuk bagian dalam, wah, udah full kuning semua. Rasanya terang banget nih di bagian dalam. Nah, pertama teman-teman, gue pengen ngomongin dulu untuk si dashboardnya. Jadi dashboardnya ini udah dibikin ulang, pakai plat lagi. Terus ditambahin konsol di bagian tengah ini yang warnanya abu-abu untuk berbagai macam kebutuhan meter atau gauge ya. Di sini terus bawahnya ada lagi untuk kita ngaktifin fan, lampu, dan juga untuk starter. Sementara teman-teman, sebelahnya ini adalah engine cut off. Dan posisi engine cut off itu harus posisi yang bisa diraih oleh driver saat sekalipun kita sedang pakai seat belt ya. Jadi misalnya posisi gue lagi terikat seat belt dengan kencang di sini, dengan posisi seat belt yang boleh dibilang nahan kita ya untuk nempel ke bagian jok itu nggak bisa maju, kita tetap harus mastiin tangan kita bisa meraih ke bagian cut off-nya. Nah itu jadi salah satu persyaratannya. Kemudian ini di sini ada tempat juga buat kita nampung juga kopling ya. Ini reservoir untuk kopling
Sementara kalau misalnya kita tadi di depan ngeliat untuk power steering, ini untuk yang rem dan kopling nih di sini teman-teman. Sementara di bagian sebelah kanan sini ini ada 2 buah tuas teman-teman. Ini tuas ini gunanya sebenarnya untuk ngelepasin ini ya, atau ngerilis winch PTO. Jadi kalau kita tahu itu winch PTO juga dia bisa diaktifkan secara pneumatik untuk kita mengulur ya, atau kita ngeluarin si selingnya itu, jadi supaya dia ngelos. Nah itu dia caranya dengan tinggal kita naikin ini aja, dia langsung bisa ngelos atau ngerilis. Sementara di bagian tengah untuk gearbox ini pakai punyanya TAF teman-teman, persisnya pakai punya TAF yang F70 ya, atau misalnya TAF GT dan kawan-kawan. Tapi nggak cuma si gearboxnya aja, untuk si transfer case-nya juga sama-sama pakai punya TAF. Kenapa pakai punya TAF? Jadi ini jadi salah satu experience juga, di mana TAF itu ternyata banyak juga cocok untuk dipakai di beberapa mesin yang dipakai di kompetisi off-road. Jadi kayak misalnya mesin Honda K24, ternyata secara rasionya, secara kita juga untuk pemasangan dan lain-lainnya, salah satu yang idealnya ternyata menggunakan gearbox TAF yang F70 teman-teman ya. Jadi dia modelnya itu yang 4 speed kalau di sini. Jadi kalau misalnya yang 5 speed itu kan yang tahun 90-an ke atas, ini pakainya yang 4 speed aja juga udah cukup. Kemudian untuk di bagian belakangnya ini ada untuk ngaktifin locker. Ini kompresornya, terus locker belakang dan juga locker depan. Sementara untuk tuas yang ada di sebelah kiri, ini untuk ngaktifin cutting brake teman-teman. Jadi kalau kita lagi nyetir terus kita butuh untuk belok kiri patah, kita tinggal sambil pencet ini ke kiri, nanti roda kiri belakangnya akan ngunci. Jadi enaknya kita nggak perlu ribet ya untuk kita ngaktifinnya, karena benar-benar sesuai arah beloknya aja, mau ke kanan atau mau ke kiri. Dan untuk kompresor, ngegerakin pneumatiknya ini yang kemarin, bukan kemarin ya, yang tadi sempat kita lihat di belakang, kompresor angin yang warnanya kuning itu. Ya, oke teman-teman, paling mungkin sekian dulu untuk reviewnya. Gue pengen ngucapin terima kasih banyak ke Om Dendi yang udah ngasih kesempatan untuk review. Tapi nggak cuma review aja, sebelum kita udahin video hari ini, gue pengen menutup hari dengan testing mobil ini. Gue akan testing walaupun kondisinya kondisi abis hujan, demek banget, tapi itu menjadi salah satu kesenangan tersendiri. Ya, jadi sekian dulu teman-teman, semoga video bermanfaat dan bisa menghibur buat teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih untuk Om Dendi, dan juga terima kasih juga nih kepada teman-teman yang udah pada support sampai sekarang untuk nonton channel JJ Logi. Kalau kalian mungkin punya saran apa kira-kira ke depan yang kalian pengen lihat di channel ini, kalian juga bisa tulis di kolom komentar. Oke, sehat-sehat buat kalian semua dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah, assalamualaikum.